Bab 7. Maaf, ada perlu apa? Rianti memecah keheningan di antara mereka. Saya ingin bertemu dengan Aditya. Aditya, tanya Rianti seolah memastikan pendengarannya tidak salah. Wanita ini menyebut Aditya, sedangkan Rianti merasa tidak pernah melihat di kantor. Walaupun rekan bisnis, buat apa dia datang ke rumah? Aditya sedang tidak ada. Apa ada hal penting yang mungkin bisa saya sampaikan nanti ketika Aditya kembali? Tanya Rianti kemudian sambil matanya menatap lekat wanita di hadapannya. Sepertinya Anda bingung siapa saya. Meli seraya meminum teh yang telah disuguhkan. Saya kekasih dari Aditya Kusuma, lanjut Meli. Rianti serentak kaget, hatinya seketika merasa sesak, sulit untuk bernapas, jantungnya pun bekerja lebih cepat. Kekasih, mana mungkin, kata Rianti kemudian. Saya istrinya, tidak mungkin Aditya memiliki kekasih di saat kami sudah menikah, lanjut Rianti. Tidak ada yang tidak mungkin, Aditya tidak mencintaimu, dia hanya mencintaiku, Meli berkata tajam. Kata-kata Meli seketika mengingatkan Rianti pada kejadian malam pertama yang terjadi antara Rianti dan Aditya, di mana Aditya pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, lalu menjumbunya dan menyebut nama Meli, mengatakan bahwa dia mencintai Meli. Ingin rasanya Rianti berteriak, memaki dan menampar wanita di hadapannya sekarang. Tapi Rianti merasa yang dikatakan wanita itu benar. Aditya memang tidak mencintainya, tapi itu bukan alasan mereka untuk tetap menjalani hubungan. Saat Aditya sudah menikah, mendengar kata-kata Meli membuat matanya dipenuhi cairan bening yang sejak tadi ditahannya agar tidak tumpah membasahi wajahnya. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut Rianti. Dia hanya tenggelam dalam pikirannya sendiri. Hatinya benar-benar sakit sekarang, bukan karena Aditya tidak mencintainya, tapi mengetahui fakta ada wanita lain dalam rumah tangganya membuatnya hancur. Baiklah, jika memang Aditya tidak ada, saya akan kembali lagi nanti. Meli sambil membangun dari sofa berjalan keluar tanpa menunggu jawaban Rianti. Cepat atau lambat, suami pasti akan kembali padaku, Meli sambil tersenyum licik. Tidak ada kalimat yang terucap dari bibir Rianti. Dia hanya duduk diam di sofa. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya keluar tak terbendung lagi. Rianti menangis terseduh. Entahlah apa yang harus dia lakukan sekarang. Dia tahu Aditya memang tidak mencintainya, tapi kenapa dia selemah ini sekarang? Rianti beranjak dari sofa dan berjalan ke kamarnya. Dia harus menanyakan ini pada Aditya. Tekannya dalam hati, walaupun dia tahu Aditya akan sangat marah padanya. Tak terasa sudah minggu kedua sejak kepergian Aditya yang tanpa memberitahukan Rianti. Aditya dan Johan sedang bersiap untuk kembali. Maaf Pak, Nona Meli sempat datang ke rumah bertemu ibu, ucap Johan memecah kebisuan di antara mereka. Sejak kemarin Aditya tidak banyak bicara, entah apa yang ada di pikirannya. Biarkan saja, Aditya menjawab singkat. Baik Pak. Kembali hening, tidak ada obrolan. Sampai di kursi pesawat pun pikiran Aditya seperti pergi keluar dari kepalanya. Hanya terdengar tarikan napasnya yang menandakan dia teramat lelah untuk memikirkan sesuatu yang menurutnya tidak penting. Aditya tidak peduli pada Meli, apalagi Rianti. Ya, walaupun ada sedikit rindu yang dia rasakan pada Meli. Entah kenapa dia malah rindu pada Meli, bukan Rianti istrinya. Sudah 2 minggu dia pergi, tapi kenapa masih belum kembali juga? Apa sih yang dia kerjakan di luar sana sampai tidak memberi kabar padaku? Rianti membatin merasa kesal dengan tingkah laku suaminya. Ditambah lagi dengan kedatangan wanita yang mengaku sebagai kasih suaminya.
Ingin rasanya aku pergi, Rianti berkata pelan.